Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik kan? Sudah sarapan kan semuanya dari rumah? Bagus, berarti sudah semangat dong belajarnya. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini memimpin doa? Budi, silakan maju ke depan pimpin doa. Baik, terima kasih Budi, silakan kembali ke tempat. Oke anak-anak, sebelum belajar Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Dina, Dini, Budi, datang semua kan anak-anak? Baik, bagus ya. Ibu harap kalian selanjutnya seperti ini, jangan bermalas-malasan lagi bersekolah. Oke, hari ini anak-anak kita belajar dengan tema peristiwa. Ya, ada yang tahu nggak tentang hidup rukun? Apa itu hidup rukun? Oke Budi, apa itu hidup rukun? Bagus, hidup rukun itu hidup yang nyaman, tentram dan damai, saling menghormati dan menyayangi tanpa membeda-bedakan. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu pertama agar kita dapat tahu apa saja yang termasuk dari hidup bergotong royong, dan kita dapat menjelaskan bagaimana cara menyapa dan bertanya kepada orang lain dengan kata-kata yang sopan dan santun. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita memelihara dokumen yang penting, cara menyimpan dokumen-dokumen yang penting ya. Oke, di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya anak-anak. Budi, Dina, dan Dini kelompok 1, terus Suci, Dea, dan Tia kelompok 2, terus Anjas, Kiwa, dan Sally kelompok 3, dan yang kelompok 4 yaitu Dodi, Doni, dan Rita. Oke, di sini Ibu ada gambar. Oke anak-anak, ini adalah gambar hidup rukun. Siapa yang tahu di sini mana yang termasuk hidup rukun di rumah anak-anak? Baik, yang termasuk hidup rukun di rumah yaitu yang pertama, hidup rukun di rumah, dan yang kedua, hidup rukun di sekolah, dan yang ketiga, hidup rukun di rumah, dan yang terakhir, hidup rukun di sekolah. Oke anak-anak, Ibu mau kalian semua menganalisis contoh hidup rukun dari kegiatan di rumah dan di sekolah. Baik, Budi, coba apa contoh dari kegiatan di rumah yang termasuk hidup rukun? Bagus, makan bersama keluarga itu termasuk hidup rukun di rumah ya. Oke, selanjutnya Rita, coba kamu berikan contoh dari kegiatan di sekolah yang termasuk hidup rukun. Oke, bagus Rita. Jadi hidup rukun contohnya itu yaitu bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, itu termasuk hidup rukun di sekolah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyapa dan bertanya kepada orang lain dengan kata-kata yang sopan dan santun. Contohnya begini, jika kita bertemu dengan orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua, hendaknya kita menyapa terlebih dahulu, seperti ini. Kita berjumpa dengan ibu guru nih, jadi kita harus menyapa terlebih dulu, seperti selamat pagi bu, seperti itu. Terus cara kita bertanya kepada orang lain dengan bahasa yang santun tuh seperti ini. Jika kita ingin bertanya kepada ibu-ibu nih, bu dari mana bu? Bu sama siapa perginya? Seperti itu ya anak-anak, kita harus menggunakan intonasi yang lembut dan kata-kata yang sopan dan santun. Baik, di sini Ibu akan membagikan lembar soal yang akan kalian kerjakan menurut berdasarkan kelompoknya. Kalian diskusikan berdasarkan kelompoknya ya anak-anak. Nih. Oke, udah dapat semua kan anak-anak? Oke, kalian kerjakan ya. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Oke. Udah siap apa belum anak-anak? Sudah? Sudah. Kalau sudah, baiklah Ibu harap perwakilan satu kelompok satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Baik, kelompok 4 silakan ke depan. Baik, bagus ya anak-anak. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Hore. Bagus. Jadi, tiap kelompok sudah bagus hasilnya ya. Tepat sekali menjawab soal-soalnya. Jadi, kalau semua sudah selesai anak-anak, Ibu harap kalian memajangkan hasil diskusinya ke mading ya anak-anak. Oke, setelah itu, baiklah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa hidup rukun itu hidup yang nyaman, tentram dan damai, saling menyayangi dan menghormati tanpa membeda-bedakan. Hidup rukun itu ada hidup rukun di rumah dan di sekolah. Baiklah anak-anak, Ibu harap sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semuanya dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dan dapat diketahui mana saja yang termasuk hidup rukun di rumah dan di sekolah, dan bagaimana cara kita menyapa dan bertanya kepada orang lain, dan bagaimana cara kita memelihara dokumen-dokumen yang penting. Jadi dari pembelajaran ini kita dapat mempelajari semua yang lebih baik lagi. Sekianlah anak-anak, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Dodi silakan maju ke depan, bawakan doa. Baik Dodi, terima kasih, kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, sekianlah pembelajaran kita. Ibu ucapkan selamat siang.